Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma pasholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pak Arif yang saya hormati dan pembawa acara dan teman-teman semuanya. Ini belajar sore ini gimana ya? Udah dari pagi ngantuk nggak ya? Ini aja ya, nyantai aja ya. Nggak usah, ini sambil kalau ada pertanyaan ini interupsi aja ya, dipotong aja, ditanyakan aja. Jadi teman-teman nyantai saja. Kegiatan apa kuliah, apalagi kuliahnya agak berat tentang tauhid sosial ya. Ini kaitan dengan persoalan filosofi Islam atau kaitannya dengan worldview Islam ya, pandangan dunia atau pandangan hidupnya itu ya. Jadi kalau ditanya apa esensi Islam itu, tauhid gitu ya. Jadi tauhid itu adalah inti ajaran Islam ya, atau inti peradaban Islam sebenarnya itu ya. Jadi kalau melacak doktrin-doktrin keagamaan di dalam Islam, akarnya pasti akan ketemu dengan tauhid. Dari tauhid itu kemudian merefleksikan banyak hal doktrin keagamaan gitu. Dari mulai akidahnya, kemudian ibadahnya, akhlaknya dan muamalahnya. Semuanya terbingkai di dalam tauhid ini. Jadi kalau di dalam metafor roda itu ya, tauhid itu asnya itu ya. Jadi as ya, pusat atau aksis senternya gitu ya. Itu pusat as. Jari-jarinya itu ininya yang nempel ke as itu ya, ada bagian akidahnya, bagian ibadahnya, bagian akhlaknya, bagian muamalahnya. Itu semua nempel di as itu, di tauhid itu. Nah, kalau tauhidnya rusak, maka jari-jarinya juga bakal rusak gitu. Apalagi kalau si jari-jarinya itu, misalnya akidahnya nih terlepas dari tauhid, maka akidahnya pasti akan rusak, terlempar ke pinggiran gitu ya. Si jari-jari akidah itu terlempar ke pinggiran dan sehingga akan rusak jari-jari itu. Nah, sama juga kalau ibadah tanpa didasari pada tauhid itu, tidak nempel gitu ya, pada aksi center akidah tauhidnya, maka ibadahnya juga bisa rusak ya. Terlempar ke pinggiran gitu ya. Sama akhlak muamalah juga sama itu ya. Akhlak dalam kaitan dengan sesama misalnya, muamalah juga dalam kaitan dengan transaksi nanti. Misalnya tadi kita akan bergelut di ekonomi gitu ya. Kalau ekonomi itu tidak terkait dengan tauhid, maka ekonomi kita bakal rusak gitu. Sama dengan jari-jari akan terlempar ke pinggiran gitu ya, ke istilahnya rim very itu ya, ke pinggiran akan terlempar itu. Misalnya kalau transaksi ekonominya didasari pada penipuan, misalnya, kan sekarang banyak ya yang online itu, dipromosinya sangat bagus sekali itu ya, tetapi yang datang ke rumah berbeda dengan yang dipromosikan misalnya gitu ya. Nah, itu transaksi atau ekonomi yang tidak didasarkan pada nilai ketauhidan gitu ya, ketuhanannya itu ya. Sama juga dalam muamalah ketika ya sama ya, korupsi misalnya itu ya, atau merampas hak orang lain dan setiapnya, itu artinya transaksi ekonomi itu tidak terkait dengan ketauhidan.
maka transaksi ekonomi semacam itu pasti rusak, gitu. Sama juga nanti ketika zakat, kemudian sodakoh, gitu ya. Sodakohnya itu hanya untuk dilihat orang misalnya, gitu ya, tidak terkait dengan ketauhidan, maka sodakohnya bisa gugur, tidak bermakna apa-apa, itu ya, sodakohnya itu. Apalagi kalau sodakohnya itu dibarengi dengan menyakiti, itu ya, gimana tuh, dasar miskin aja, gitu ya, nyumbangnya cuma 100 rupiah, gitu ya, tapi menghina pengemisnya misalnya, gitu ya, itu sebenarnya tidak terikat dengan ketauhidan sebenarnya. Maka sedekah semacam itu tidak bernilai misalnya, itu ya. Dan yang lain-lain. Jadi bicara tentang tauhid itu menjadi inti dari ajaran Islam, sekaligus menjadi inti peradaban Islam, itu tauhid, gitu ya. Nanti bisa dibaca, ada buku yang bagus, Atlas Budaya Islam, ya. Itu Ismail Rozi Al-Faruqi dan Lamia Al-Faruqi, ya, suami istri itu ya, yang nulis Atlas Budaya Islam. Nah, dalam Atlas Budaya Islam ditulis di bab pertamanya tauhid sebagai intisari peradaban Islam, gitu ya. Lalu ada buku yang keduanya tentang tauhid dan implikasinya, itu ya. Nah, di situ dijelaskan bagaimana tauhid itu menjadi semacam dasar, itu ya, dasar bagi etika, itu ya, dasar bagi ekonomi, dasar bagi politik, dasar bagi sosial, dan yang lain-lain, gitu ya, semuanya. Artinya sekali lagi, tauhid itu menjadi aksis center itu, gitu ya, menjadi as dari semua doktrin-doktrin ajaran yang lainnya. Nah, kalau mau baca lagi yang sangat bagus sebenarnya, Nurholis Majid, ya, bukunya yang Islam, Doktrin dan Peradaban. Nah, Islam Doktrin Peradaban itu sebenarnya bab pertamanya juga memuat tentang tauhid itu, gitu ya. Jadi kalau bicara tentang tauhid, sekali lagi itu menjadi dasar dari keagamaan. Nah, apa itu tauhid sesungguhnya, gitu ya? Tauhid itu hampir semuanya sama, itu ya, mengambil akar katanya dari wahada, yuwahidu, tauhidan, gitu ya, yang mengandung arti mengesahkan, gitu ya, mengesahkan Allah dalam semua dimensinya, gitu ya. Itu tauhid itu. Tauhid itu mengesahkan Allah dalam semua dimensinya. Itu tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Di dalam buku-buku klasik umumnya, itu ya, tauhid itu dibagi menjadi, ini agak teoritis nih. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat, gitu ya. Itu di kitab-kitab tauhid klasik, gitu ya. Misalnya karangan Abdul Wahab, kemudian Syekh Fauzan, terus siapa lagi? Utsaimin, mufti Mesir, gitu ya, misalnya Bin Baz, yang pokoknya menjelaskan tentang tauhid itu selalu menjelaskan tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, sebagian ulama kalam berbeda lagi nih. Ada tauhid zat wa sifat, ada tauhid fil af'al, ada tauhid fil wilayah, ada tauhid fil ibadah. Ini teoritis. Ini ada yang dari UIN? Enggak ada. Ada dari UIN. UIN.
Berapa orang dari UIN? Banyak ya. Kuliah Tauhid udah ya. Nah, itu mengulang saja ya ini. Tapi saya tidak akan menjelaskan yang gitu. Itu terlalu lama katanya gitu ya. Tetapi itu masih digunakan penting ya. Dasarnya itu ya. Jadi tauhid rububiyah itu tadi mengesahkan dalam hal penciptaan gitu ya. Bahwa satu-satunya Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Ini rububiyah. Yang memelihara, yang mengembangkan. Tarbiyah itu adalah menumbuhkan, mengembangkan gitu ya. Itu tarbiyah. Sehingga tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah bahwa satu-satunya yang memelihara, mencipta, memelihara, mengembangkan, menumbuhkan segala macam itu adalah Allah, hanya Allah. Itu tauhid rububiyahnya itu. Nah, kemudian kalau tauhid uluhiyahnya, satu-satunya yang berhak disembah itu ya, diibadahi itu hanya Allah itu ya. Itu tauhid uluhiyah. Kalau tauhid asma wa sifat, Allah itu esa dalam nama dan sifat-sifatnya itu. Jadi kalau ada wujud, qidam, baqo, muhalafatul, itu yang klasik itu ya, begitu ya. Tapi ini harus paham teman-teman yang dari luar UIN ya, mungkin dasarnya itu. Nah, kalau ilmu kalam, kalau ahli kalam membaginya dalam zat wa sifat tadi, satu dalam zat ketuhanannya dan dalam sifat yang tadi itu esa itu ya. Nah, kemudian fil wilayah itu bahwa satu-satunya yang punya otoritas pembuat hukum adalah Allah itu ya, itu fil wilayah. Hukum ya, hukum, membuat hukum. Lalu fil af'al, nah tadi sama dengan rububiyah tadi. Satu-satunya yang mencipta dan seterusnya itu adalah Allah itu di af'al. Tauhid fil af'al. Nah, sementara tauhid fil ibadah itu sama dengan tauhid uluhiyah tadi. Satu-satunya yang berhak diibadahi itu Allah itu ya. Nah, itu ilmu dalam menurut ahli ilmu kalam. Dasarnya atau sumbernya sebenarnya sama itu ya. Sumbernya itu adalah lapad la ilaha illallah itu ya. Declaration of truth-nya itu ya. Deklarasi kebenaran di dalam tauhid itu adalah la ilaha illallah gitu ya. La ilaha illallah itu ada dua makna ya menurut Ibnu Qayyim itu ya. Makna pertama itu ada la ilahanya itu ada la nafi itu ya, penegasian atau peniadaan segala ilah itu la nafiyahnya itu, la nafinya itu la ilaha. Nah, sementara illallah itu isbatnya, penetapannya itu ya, penegasan bahwa hanya Allah satu-satunya yang esa itu gitu ya. Itu penegasannya. Jadi kalau la ilaha, tidak ada ilah Tuhan selain Allah, maka semua ilah-ilah itu dinegasikan itu ya, dihilangkan, dan kemudian kita meyakini, menetapkan, menegaskan bahwa hanya Allah lah satu-satunya itu ya, yang esa itu, yang hak disembah dan seterusnya itu. Itu sumbernya la ilaha illallah. Nah, maknanya itu sangat luas sekali tadi, menyangkut semua dimensi itu gitu ya. Jadi kalau di Quran itu disebut banyak hal, tetapi para ulama biasanya meringkaskan la ilaha illallah itu la kholiqo illallah itu ya. Tidak ada pencipta selain Allah gitu ya. Kemudian la roziko illallah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah gitu ya. Nah, kemudian la hafido illallah, tidak ada penjaga selain Allah itu ya, misalnya itu ya. Nah, kemudian la mudabbiro
illallah. Tidak ada yang mengurus kita nih alam semesta ini kecuali Allah gitu ya. Lalu la ma'buda illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah gitu ya. Lalu la maksuda, tidak ada yang dituju selain Allah gitu ya. Ini yang terakhir ini pernyataan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu makna tauhid yang sangat dasar itu ya. Tauhid yang yang diajarkan di dalam kitab-kitab klasik seputar lebih banyak gitu ya, bagaimana tauhid itu mengesahkan Allah yang sifatnya lebih bersifat abstrak gitu ya ininya itu. Keyakinan bahwa dalam sifat, dalam zatnya, dalam afalnya, dalam wilayahnya, dalam ibadahnya itu tidak ada yang yang patut diesakan selain Allah itu ya. Itu penjelasan ini. Nah, ini tonton semuanya. Nanti dalam perkembangannya tauhid itu banyak sekali itu dirumuskan itu ya, diformulasikan. Nah, salah satu yang paling khas mungkin ya di Indonesia itu dikenal dengan tauhid sosial gitu. Mungkin tidak ada ya di mana-mana nih. Tauhid sosial itu hanya ada di Indonesia, dan mungkin yang pertama memperkenalkan tauhid sosial itu Pak Amin Rais gitu. Apa tuh ini ya tauhid sosial itu? Gini. Kalau merujuk nanti pada surah Ibrahim gitu ya, ayat 24-25 itu kan disebutkan alam taro kaifa daraballahu kalimatan thayyibatan kasyajarotin thayyibatin asluha fil ardi gitu ya, wa far'uha fis samai tu'ti ukulaha kullahinin biidnillah gitu ya. Apakah engkau tahu perumpamaan kalimat yang baik menurut para ulama? Kalimat yang baik itu la ilaha illallah yang tadi itu. Kalimat la ilaha illallah itu adalah asluha kasyajarotin thayyibatin, seperti pohon yang baik yang thayyibah gitu ya. Itu para ulama menyebutnya pohon kurma katanya gitu ya. Asluha fil ardi, sabitun fil ardi. Jadi akarnya itu menancap ke bumi yang kuat. Wa far'uha fis samai, cabangnya itu menjulang ke langit, ranting-rantingnya itu ya. Cabang-cabangnya menjulang ke langit. Lalu tu'ti ukulaha, mendatangkan, menghasilkan buah-buahan, kullahinin setiap musim ya. Kullahinin biidnillah, dengan izin Allah. Nah, artinya apa tuh kalau begitu? Bahwa tauhid la ilaha illallah itu seperti pohon, dia akan menancap gitu ya. Kalau seseorang ini punya ketauhidan yang kuat, maka tauhid itu akan nancap di dalam dirinya, kolbunya itu gitu ya, seperti akar ke bumi, dan itu akan kokoh gitu ya. Lalu akan muncul cabangnya itu menjulang ke langit gitu ya. Itu cabangnya itu kebaikan-kebaikan gitu ya, atau budi pekerti gitu ya, kebaikan-kebaikan. Nah, tu'ti ukulaha itu yang dengan kebaikan-kebaikan itu, budi pekerti itu menghasilkan banyak kemaslahatan-kemaslahatan gitu ya. Setiap musim itu mendatangkan. Apa artinya? Kalau memahami ayat itu, maka orang yang bertauhid, orang yang punya keyakinan tauhid yang kuat, maka dia harus kokoh dalam keimanannya gitu ya. Seperti akar yang menancap ke bumi, dia tidak akan tergoyahkan gitu ya. Kalau dia punya keimanan yang kuat, tidak peduli nanti
kebangkrutan ya, akan dihadapi itu ya, atau apa sesuatu masalah banyak datang gitu ya. Nah, itu akan siap dihadapi bagi orang yang punya keimanan yang kuat itu gitu ya, seperti akar. Lalu orang yang punya akar keimanan ketauhidan yang kuat itu dia akan memunculkan gitu ya, akan melahirkan buahnya itu menjulang ke langit. Menjulang ke langit itu banyak cabang-cabang kebaikan yang dilakukannya itu. Nah, sehingga buah-buah dari tauhid itu sangat banyak untuk kemaslahatannya. Bisa dipahami ya. Jadi tauhid yang tadi itu, yang tadi bersifat keyakinan, ya, agak abstrak tadi, maka di dalam surah Ibrahim ayat 24-25 itu ditegaskan bukan sekedar keyakinan, tetapi harus melahirkan, menghasilkan buah budi pekerti, akhlak yang baik, yang itu memberikan kebaikan-kebaikan bagi banyak orang. Itu tauhid. Nah, karena itu kata Pak Amin Rais itu, kalau tauhid itu punya worldview-nya gitu ya, worldview-nya kata Pak Amin Rais, nah ini agak berbeda nih, tapi tidak terlalu sebenarnya dasarnya yang tadi kuat. Pertama, tauhid itu mengajarkan kesatuan ketuhanan gitu ya. Unity of Godhead gitu ya. Kesatuan ketuhanan. Jadi semua yang bertauhid itu akan meyakini bahwa hanya satu Tuhanlah, hanya satu Allah lah yang menjadi tujuan. Nah, kalau tadi ada tujuan selain Allah, maka batal itunya, ketauhidannya. Jadi hanya satu Allah yang ada itu ya, Tuhan hanya satu. Nah, kalau ada keyakinan ada Allah selain, ada Tuhan selain Allah, maka itu batal keyakinannya. Nah, misalnya apa? Kita sekarang misalnya meyakini bahwa ada jimat yang bisa mendatangkan manfaat atau mendatangkan madarat. Nah, keyakinan itu batal, tauhidnya itu ya. Kalau masih punya keyakinan itu. Atau keyakinan bahwa sesuatu itu keramat gitu ya, yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa mencegah madarat. Itu juga batal ketauhidannya. Jadi hanya satu Allah saja yang dia memiliki segalanya itu ya. Kalau ditanya siapa yang menyembuhkan, obat atau Allah? Allah pasti. Obat itu adalah hanya perantara saja, wasilah saja itu ya. Kalau ditanya siapa yang menjatuhkan buah mangga ke tanah, gravitasi atau Allah ya? Ini memang perdebatan itu ya, perdebatan para ulama kalam dengan para ahli filsafat. Kata Al-Ghazali, sebenarnya yang menjatuhkan itu adalah Allah hakikatnya. Sementara gravitasi itu bukan mutlak gitu ya, tapi menjadi prasyarat ada saja gitu ya gitu. Sebab tidak semua yang jatuh ke bawah itu, yang jatuh itu pasti ke bawah itu ya, dengan tarik gravitasi. Contohnya apa ya? Contohnya asap katanya. Asap itu tidak pernah ke bawah, katanya ke atas itu ya. Itu adalah Tuhan sendiri sebenarnya yang menjatuhkan. Terus apakah selamanya api itu membakar?
Tidak juga ya. Nabi Ibrahim kan tidak hangus dibakar misalnya gitu ya. Kalau begitu api itu menjadi prasyarat saja katanya gitu ya, prasyarat ada saja. Nah hakikat yang membakar itu adalah Allah itu gitu ya. Tapi puyeng juga ya. Ini perdebatan memang ahli kalam dengan para filosofnya itu gitu. Terus apa lagi ya? Ya tadi itu ya, yang menyembuhkan itu Tuhan. Tetapi ini menjadi problem tersendiri berkait dengan kausalitasnya ya nanti dalam sains ya. Yang dari ITB ada Pak Farif. Nanti pendekatan kausalitas sebab akibat ini menjadi nanti persoalan tersendiri. Nah, kalau api itu tidak membakar, tidak selamanya membakar, kalau begitu ya air juga tidak selamanya memadamkan gitu ya. Boleh jadi satu hari air membakar gitu. Tapi itu enggak rasional ya. Kalau hanya Tuhan yang menjadikan segalanya itu, nah lalu bagaimana dengan sebab akibat itu gitu ya. Jadi kalau saya berdoa, ya Allah jadikan speaker ini sebagai roti gitu. Jadi enggak ya? Enggak akan, karena kausalitasnya dilawan itu, melawan kausalitas itu, sebab akibat. Tidak mungkin speaker ini menjadi roti itu ya. Apa mungkin? Nah, kalau yang tadi ahli kalam teologi itu, ya mungkin kalau Allah menghendaki. Ya, nah, tapi itu jadi ini ya agak mungkin tidak masuk akal gitu ya. Kemungkinan ini. Nah, tetapi saya ingin menegaskan bahwa meskipun begitu gitu ya, kita meyakini bahwa Tuhan yang ada itu pasti satu itu ya. Kesatuan ketuhanan. Sebab kalau Tuhan itu banyak, ini agak persoalan. Nanti akan ada pembagian periode kekuasaan. Jadi 2025-2030 Tuhan kemarau itu ya misalnya gitu ya. 2030-2035 Tuhan hujan, itu akan kacau kalau ada Tuhan banyak. Nah, kemudian akan ada pembagian wilayah kekuasaan. Jadi wilayah Burangrang itu Tuhan, ini penguasanya Tuhan hujan, Cicahem, Tuhan kemarau dan yang lain-lain gitu ya, itu akan ini. Nah, Al-Qur'an itu menyebut laukana fihima alihatun illallah lapasadata itu ya. Seandainya di bumi dan di langit itu ada ilah, ada Tuhan selain Allah, pasti bumi ini akan hancur gitu ya. Yang tadi itu berebut kekuasaan atau berebut wilayah periode kekuasaan dan seterusnya. Maka itu harus diyakini bahwa Tuhan itu satu itu. Nah, yang kedua menurut Pak Amin Rais, tauhid itu memiliki pandangan tentang kesatuan kemanusiaan, ciptaan ya, kesatuan ciptaan, unity of creature itu ya, creature itu ya, itu kesatuan ciptaan. Yang ada kita ini sebenarnya satu saja gitu ya. Kita ini makhluk, yang selainnya Allah gitu ya. Semua sama-sama ciptaan Allah. Ada yang dicipta bukan dari Allah ya. Semuanya kesatuan ini. Apa artinya ya kalau kesatuan ciptaan ya? Kalau semuanya ini satu ciptaan Allah gitu ya, maka merusak ciptaan Allah ini gitu ya, sama dengan mengganggu ya, merusak ciptaan Allah ini gitu ya. Jadi semua ciptaan ini adalah ciptaan Allah, sehingga merusak ciptaan Allah atau merusak alam siapapun sama dengan merusak ciptaan Allah. Gini, kalau satu saat membangun villa
di puncak, padahal pila di puncak itu diperuntukkan untuk persapan air, maka membangun pila di puncak itu sama dengan merusak ciptaan Allah, maka sama dengan merusak ketauhidan, keimanan. Sama ya? Nah, kalau ini ciptaan Allah, lalu dirusak misalnya dengan membuang sampah di mana saja, maka membuang sampah itu merusak ketauhidan. Harusnya tauhid itu meyakini bahwa ciptaan Allah itu satu, sebenarnya gitu ya. Merusak ciptaan Allah sama juga ketika nanti kita apapun itu ya, kepada manusia, misalnya merusak manusia, itu juga sama merusak ketauhidan itu ya. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga, tauhid itu adalah mengandung pandangan kesatuan kemanusiaan gitu ya. Unity of mankind gitu ya, kesatuan kemanusiaan. Nah, kalau kesatuan kemanusiaan, maka semua kita itu adalah satu juga itu ya. Ini manusia kita ini satu ya, ciptaan Allah. Maka setiap orang tidak boleh merendahkan orang lain, ya, menghina tadi itu dasar miskin misalnya, dasar bodoh atau dasar tidak tahu apa. Ya itu merendahkan orang lain. Sebenarnya tidak dibenarkan. Kenapa? Karena satu kali kita merendahkan yang lain, maka kita sesungguhnya mengangkat diri kita sejajar dengan Tuhan gitu. Ikan Tuhan di ininya sama nih, kesatuan makhluk gitu ya. Kita ini sama makhluk Allah gitu ya. Nah, kalau kita menghina orang lain sama dengan kita ini mengangkat diri kita sejajar dengan Tuhan. Dan itulah keangkuhan. Jadi ketika menghina merendahkan orang lain, itu mensejajarkan diri dengan Tuhan. Maka itu menjadi syirik juga nanti itu ya. Melanggar ketauhidan. Nah sebaliknya, kalau kita juga menganggap lebih superior gitu ya, wali lah gitu ya, menganggap wali itu dikultuskan, bisa segalanya gitu ya, maka kita sebenarnya mengangkat wali itu sejajar dengan Tuhan. Dan itu juga syirik, gitu, tidak dibenarkan. Jadi kalau kita ini menyatakan saya sembuh karena ustadz itu, saya sembuh karena ulama atau wali itu, gitu ya. Nah itu sebenarnya menjadikan wali itu sejajar dengan Tuhan. Padahal yang menyembuhkan itu tadi Allah itu, gitu ya. Itu sama. Jadi merendahkan orang sama dengan mengangkat kita sejajar dengan Tuhan, tetapi kalau kita mengkultuskan orang, termasuk alam ya, misalnya jin atau pohon-pohonan dikultuskan, gitu, maka mengangkat pohon, jin atau jimat itu sejajar dengan Tuhan, mensejajarkan dengan Tuhan. Itu juga syirik, menjadi syirik. Nah, kesatuan kemanusiaan artinya bahwa kita semua secara kemanusiaan itu sama, setara gitu ya, sehingga tidak boleh merendahkan orang lain atau menganggap orang lain inferior atau sekaligus tidak menganggap orang lain itu superior gitu ya. Nah, itu kesatuan kemanusiaan. Yang keempat, kesatuan pedoman ya, unity of guidance. Nah ini sudah harus ini, tauhid itu artinya kita punya guidance yang sama. Kitab suci ya, Al-Quran itu yang sama itu ya. Nah sehingga menjadi panduan semuanya itu ya, guidance. Nah yang terakhir, tauhid itu mengandung arti atau pandangan unity of purpose of life itu ya, kesatuan tujuan hidup itu. Jadi tujuan hidup itu hanya satu, untuk dan menuju Allah itu ya. Itu tujuan hidup kita. Jadi kalau nanti ada yang menggoda, misalnya ada yang memberi jabatan, tetapi pemberian jabatannya itu untuk merusak
kebaikan, misalnya merusak kebaikan bangsa gitu ya, maka jabatan itu menjadi tujuan yang semu ilahnya, menjadi Tuhan yang semu itu ya. Sama juga dengan kekayaan. Saya mau bayar Anda, tetapi Anda harus melakukan A, B yang buruk misalnya. Kalau Anda masih berorientasi pada kekayaan itu, maka itu sebenarnya keluar dari tujuan itu, hidup yang sejatinya itu ya. Maka harus diluruskan. Kalau tauhid, benar-benar tauhid, maka harus lurus tujuannya itu gitu ya, tujuan hidup itu gitu. Itu purpose of life, kesatuan tujuan hidup gitu ya. Kenapa begitu ya? Kenapa tujuan itu harus untuk dan menuju Allah, ridho Allah ya? Sebab selain Allah itu kecil. Kekayaan itu remeh-temeh. Jabatan itu remeh-temeh gitu ya. Jodoh itu ya kecil saja. Kalau hanya mengejar kekayaan yang kecil, maka kita pun akan masuk menjadi kecil. Gitu. Kalau kita hanya mengejar jabatan, itu pun akan kecil karena jabatan itu kecil sekali, duniawi itu ya. Tetapi kalau kita berorientasi hidupnya menuju ridho Allah yang besar, maka kita akan kukuh gitu ya dalam kehidupan itu. Nggak akan tergoyah ini kan. Tidak akan tergoda atau tergoyahkan dengan sesuatu yang kecil tadi itu ya. Sekarang katanya sudah berubah begitu ya. Keesaan ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang maha kuasa ya. Karena dalam kapitalis semacam sekarang yang menentukan kesalehan itu sekarang uang gitu ya, atau penghormatan martabat itu uang gitu ya. Sehingga banyak orang mengejar uang, dan karena dikejar terus uang itu lari dan terus ya tidak puas-puas gitu ya. Itu tidak benar kalau secara tauhid kita mengejar hal-hal yang kecil itu. Maka kesatuan tentang tujuan hidup itu tauhid itu satu-satunya tujuan hidup itu hanya untuk dan menuju Allah, ridho Allah itu ya. Itu ketauhidan dalam pandangan dunianya itu ya. Nah, kalau tadi harus melahirkan buah gitu ya, harus menghasilkan buah dari ketauhidannya, maka buah dari ketauhidan itu menjadi etos gitu ya, atau menjadi etika. Nah, etikanya apa tuh? Satu, dia akan terus menegakkan kebenaran, al-haq gitu ya. Jadi orang yang tauhid tak peduli ya, tak peduli dia rugi atau tidak peduli dia terancam hidupnya, kalau dia menegakkan kebenaran pasti dia akan lakukan itu ya. Itu ketauhidan yang mantap itu ya, yang tidak ragu lagi. Sekarang agak takut nih ya, kalau berkata benar itu takut diciduk gitu ya, dipenjarakan kalau berbeda dengan penguasa atau pemerintah atau yang lainnya. Nah, tapi orang yang tauhidnya kuat, orang yang punya tauhid yang menancap ke dalam jiwanya tadi, yang punya pandangan tadi, unity of Godhead sampai ke unity of purpose of life itu gitu ya, maka dia punya etos akan selalu menegakkan kebenaran gitu ya. Itu harusnya begitu ya. Ini agak panjang nih, ini belum satu ini. Oke, agak ringkas. Yang kedua, etosnya itu adalah dia akan menegakkan gitu ya, keadilan. Ini nanti bisa dilacak kenapa tauhid itu harus melahirkan keadilan. Tadi itu ya. Ada dua kalau dalam Mu'tazilah itu ya. Doktrin yang paling penting di dalam Mu'tazilah itu at-tauhid wal adalah itu ya. Tauhid dan keadilan. Orang yang hanya tauhid
tidak bermakna kalau dia tidak menegakkan keadilan gitu ya. Nah, sama juga orang yang menegakkan keadilan tapi tidak atas dasar ketauhidan itu tidak bermakna juga keadilannya itu gitu ya. Nah, itu dua hal ini. Jadi orang yang tauhidnya kuat harusnya membuahkan etika, etosnya itu adalah menegakkan keadilan gitu ya. Harusnya. Bohong kalau mengaku bertauhid tetapi masih melakukan diskriminasi kepada orang lain gitu. Bohong kalau mengaku bertauhid tetapi masih memperlakukan orang lain gitu ya secara beda, tidak adil gitu ya. Kalau yang maling ayam dihukum berat gitu ya, sementara yang maling uang banyak dibebaskan, malah aneh juga gitu ya hakim itu ya. Ternyata disogoknya 920 miliar uang yang terhimpun di mantan MA-nya itu gitu ya, dan 51 kilogram emas itu karena uang semacam itu yang membunuh itu jadi bebas gitu ya. Aneh juga memang. Harusnya kalau ketauhidan itu kuat, itu tidak tergoda dengan keuangan meskipun bertriliunan gitu ya. Kalau salah, ya salah, hukum salah. Itu harus berkeadilan. Itu ketauhidan itu harus berdampak pada etos gitu ya, pada etikanya menegakkan keadilan harusnya itu ya. Nah, yang ketiga, tauhid itu harus dampak dari tauhid itu, buahnya itu adalah ihsan. Ihsan pada kemanusiaan gitu ya. Ihsan itu ya kebaikan-kebaikan yang puncak gitu ya. Nanti mungkin ada bahasan tersendiri tentang ihsan. Tetapi ihsan itu buah dari ketauhidan itu gitu ya. Di situ ada apa? Ada kesantunan gitu ya. Atau apa istilahnya? Generosity itu apa? Generosity itu dia memberi tanpa mengharapkan imbalan gitu ya, pamrih itu gitu ya, tulus gitu ya, itu generosity. Kemudian juga ada compassion, empati itu ya, kasih sayang, itu adalah ihsan gitu ya. Jadi orang yang bertauhid kalau tiba-tiba ada kucing ditendang, bukan tauhid itu. Pasti itu. Apalagi kalau ada tauhidnya kuat, tapi kemudian tadi merendahkan, mencelakakan orang lain, ketauhidannya dipertanyakan gitu ya. Itu efek dari ketauhidan itu harusnya ihsan. Nah, yang terakhir ini sebenarnya banyak. Dampak efek dari tauhid itu adalah hurriyah gitu ya, kebebasan, kemerdekaan gitu ya. Kalau orang bertauhid masih takut-takutan, itu belum bertauhid, belum merdeka gitu. Sama juga dalam keyakinan ya. Kalau masih takut jurig itu belum merdeka ya. Sama jurig belum merdeka dengan. Sebab orang yang tauhid, mana mungkin Tuhan yang besar kalah dengan jurig yang tidak tidak dilihat misalnya gitu ya, tidak diketahui. Itu dalam keyakinan. Tapi dalam yang lain juga, ini dalam bentuk kemanusiaan, kalau dia sudah merdeka dari segala hal yang tidak membebaskan, maka dia sudah bertauhid yang kuat. Kalau dia belum merdeka tadi, maka dia belum bertauhid. Itu kemerdekaan itu. Nah, ini teman-teman semuanya, kalau itu dilaksanakan, tauhid itu harus menegakkan keadilan, efeknya ya, etosnya harus menegakkan kebenaran, keadilan, ihsan, lalu kemerdekaan, kebebasan, maka harusnya tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan sosial, ketimpangan-ketimpangan sosial sebenarnya harusnya. Tidak ada kaya miskin, harusnya itu ya. Yang timpang, yang radikal seperti sekarang. Harusnya juga tidak ada perbudakan. Harusnya juga tidak ada TKI yang diperjualbelikan. TKW yang
diperdagangkan, misalnya itu perdagangan manusia atau perdagangan perempuan, harusnya tidak ada kalau bertauhid semuanya itu gitu ya. Tetapi karena kenyataannya kita masih menghadapi ketimpangan sosial, kaya miskin yang kuat gitu ya, yang radikal, lalu juga kita melihat ada banyak ketidakadilan, kemudian kita juga melihat banyak kemungkaran sosial gitu ya. Mohon maaf saya selalu mengkritik orang yang berhaji beberapa kali terus menerus, tetapi tetangganya masih miskin gitu ya. Rumahnya mau rubuh gitu ya. Menurut saya hajinya mungkin dipertanyakan. Sebab kemabruran haji tandanya itu adalah dia mampu tadi memberikan kebebasan bagi tetangganya gitu ya. Kebebasan dari kelaparan itu, membebaskan dari kelaparan, kemiskinan dan seterusnya. Nah, kalau itu masih terjadi, maka perlu adanya formulasi baru yang tauhid tadi. Bukan tauhid itu bukan sekedar keyakinan mengesahkan Allah, tetapi tauhid itu harus menggerakkan penegakan kebenaran, keadilan, kemanusiaan, dan kemerdekaan. Dan itulah tauhid sosial. Gitu. Tauhid itu tidak cukup hanya diyakini keesaan Allah, gitu ya, bahwa Allah itu esa dalam zat sifat, Allah itu esa dalam rububiyah, penciptaan, Allah itu esa dalam uluhiyah, Allah itu esa dalam asma wa sifat, atau fil ibadah, fil af'al. Tidak cukup hanya keyakinan itu. Tetapi orang yang bertauhid, dia harus bergerak gitu ya, memperjuangkan kebenaran, keadilan, keihsanan, dan kemerdekaan atau kebebasan. Itulah tauhid sosial menurut Pak Amin Rais itu gitu ya. Saya mungkin itu cukup itu dulu ya. Sampai di sini. Kenapa harus tauhid sosial? Nanti kita bisa mendiskusikan bahwa hari ini sebenarnya yang terjadi itu adalah hukum evolusi sosial gitu ya. Evolusi sosial yang dipegang oleh para evolusi Darwinian, di mana yang lemah itu harus dimatikan, tidak berguna katanya gitu ya. Yang sakit-sakitan itu harus dimatikan gitu, harus dibunuh, tidak berguna lagi gitu ya. Untuk peradaban katanya gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti diskusi tentang COVID, memang itu menjadi target itu katanya gitu ya. Jadi harus setengah atau seperempat penduduk dunia harus dimatikan ya. Banyak yang tidak bermanfaat katanya gitu ya. Manusia-manusia sekarang ini gitu ya. Sementara mereka sudah jauh ke bulan, mendiskusikan ekonomi bulan, ekonomi Mars gitu ya Mas. Kita masih berdiskusi tentang ekonomi makan gratis atau bergizi itu ya, makan bergizi gitu ya. Ini kata evolusi Darwin sebenarnya yang begitu-begitu itu katanya harus dihilang. Nah, kita tidak setuju dengan evolusi seperti itu. Justru orang-orang yang lemah itu harus dibangunkan, harus dibantu tadi itu gitu ya. Orang-orang yang miskin itu justru harus diberikan pelayanan-pelayanan sehingga mereka kembali lagi menjadi bangkit, atau istilah bajnasnya dari mustahik menjadi muzaki itu gitu ya. Harusnya begitu, bukan dimatikan atau dibunuh gitu ya dalam evolusi itu. Akhirnya saya ingin menyebut surah Ar-Ra'd itu, fa'amma zabadu payadhabuz zupa'a wa amma ma yang pa'unnas payamkuthu fil ar. Adapun buih itu akan hilang dengan sendirinya,
sementara yang bermanfaat bagi manusia itu dia akan tetap tumbuh di bumi ini gitu ya. Kalau tadi ketauhidan itu mantap, matang gitu ya, akarnya kuat dan memberikan kita memberikan kebaikan bagi kemanusiaan, bermanfaat, maka kita akan tetap tumbuh berada di bumi ini gitu ya. Akan diingat sampai kapanpun. Tetapi kalau kita hidupnya seperti buih, tauhidnya tidak bermakna apa-apa, ya kalau mati ya sudah dikubur saja gitu ya. Tidak ada peninggalan warisan-warisan kebaikan. Nah, tauhid ini penting nanti menjadi akidah dan akhlak gitu ya. Menjadi etos dan etika, menjadi keyakinan dan etos tadi, agar kita bisa menjadi orang yang bermanfaat itu. Yang tu'ti ukulaha kulahinin biidni robbi. Kenapa Bajnas menghimpun Anda? Agar Anda bisa terus hidup dan bisa bermanfaat gitu ya bagi banyak orang. Gitu umumnya Pak Arif ya. Jadi kenapa harus kuliah di awal tauhid? Agar Anda punya ketauhidan yang mantap, matang. Jadi ketauhidan itu bukan sekedar sebuah keyakinan keislaman tentang keesaan Allah, tetapi itu harus ngepek gitu ya. Berdampak pada etosnya dalam bentuk mau menegakkan kebenaran, keadilan, keisanan, dan kemerdekaan. Dan dengan demikian, maka kita semua akan payam kuthu fil ar gitu ya, akan bermanfaat bagi manusia dan akan terus langgeng sampai kapanpun meskipun meninggal, karena kita sudah mewariskan, meninggalkan warisan yang baik, yang dirasakan kemaslahatannya oleh manusia. Saya kira itu dulu mungkin ya yang bisa disampaikan teman-teman semuanya. Nanti bisa digali, nanti Pak Arif memberikan tugas untuk refleksi nanti. Atau saya nanti akan memberikan paper ya Pak Arif untuk dibaca juga, tapi belum selesai. Nanti dikaji dan diperdalam. Mudah-mudahan ini menjadi bagian awal teman-teman berkiprah di Bajnas ini gitu ya, dengan ketauhidan yang punya makna, punya dampak dan ngepek gitu ya dalam kehidupan sosial. Dan itulah berbeda sekali lagi dengan tauhid dalam kitab-kitab klasik. Nah, tauhid yang kita kaji ini adalah tauhid sosial yang ngepek untuk perubahan gitu ya. Jadi kalau tauhid tidak ngepek, maka tidak keren gitu ya tauhidnya, begitu ya gitu ya. Tauhid yang ngepek itu, yang keren itu, yang berdampak bagi kemaslahatan. Terima kasih, mungkin itu terlebih dahulu teman-teman semuanya. Semoga sukses terus ya. Ada teman-teman di Bajnas, jangan kendor semangatnya, semangatnya terus diinikan, karena kita berada di Bajnas ini bukan sekedar duduk berlatih, tetapi nanti Pak Arif dan ini teman-teman dari Bajnas akan mengarahkan ke arah mana yang lebih bermanfaat untuk banyak orang, sehingga mewariskan kebaikan-kebaikan untuk diri kita dan diri orang lain. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.